Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat malam. Semoga kita semua tetap sehat dan hidup bersukacita. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, saya mengajak kita semua untuk sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, karena sepanjang hari ini Engkau sudah berkenan memelihara dan memberkati kami semua, sehingga kami tetap kuat untuk melakukan pekerjaan kami masing-masing. Sekarang ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tema renungan kita pada malam ini ialah menikmati buah pemulihan dan pertobatan. Agar tema ini menjadi jelas, mari kita membaca Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Firman Tuhan demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, perumpamaan ini adalah jawaban Yesus kepada beberapa orang Farisi yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Dalam teks ini, Yesus membagi 2 kelompok orang beragama. Kelompok pertama, yaitu mereka yang menganggap diri paling benar karena taat pada hukum-hukum agama dan banyak memberi persembahan. Kelompoknya diwakili orang Farisi. Kelompok kedua, mereka yang merasa tidak berdaya di hadapan Tuhan, bergumul berat karena dosa mereka, merasa tak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Kelompok ini diwakili pemungut cukai. Pada akhir cerita, Yesus membuat satu pernyataan yang mengejutkan kelompok orang Farisi. Yesus membenarkan sikap pemungut cukai. Mengapa? Perhatikan ayat 14 bagian B. Sebab barang siapa meninggikan diri,
ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Maksud Yesus ialah, kerajaan Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang merasa tak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Perhatikan doa orang Farisi dalam ayat 11 dan 12. Kalau doa tersebut disimpulkan, maka kata yang paling tepat ialah kesombongan dan pembenaran diri sendiri. Menurut Yesus, orang-orang seperti orang Farisi itu tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Atau dengan kata lain, pintu sorga tertutup bagi orang-orang sombong. Pemulihan, pengampunan dosa adalah anugerah dari Allah berdasarkan kasih-Nya yang agung. Sama sekali tidak ada sesuatu hal yang diperhitungkan oleh Allah pada diri manusia, sehingga Dia mengampuni. Semata-mata karena kasih-Nya. Bayangkan betapa beratnya penderitaan Yesus, lahir dan batin, demi untuk memberikan pemulihan kepada umat manusia. Selama ini kita menyangka bahwa puncak penderitaan Yesus adalah di kayu salib. Secara fisik ya, namun secara psikis, sesungguhnya puncak penderitaannya ketika Ia berada di Taman Getsemani. Malam itu, Yesus harus mengambil keputusan yang menentukan hidup atau mati. Ia harus memutuskan apakah bersedia mati disalib atau tidak. Begitu beratnya pergumulan Yesus, sehingga keringatnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Pada akhirnya Yesus memutuskan bersedia mati disalib. Doanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Lukas 22 ayat 42. Yesus merendahkan dirinya. Ia menempatkan kehendak-Nya di bawah kehendak Allah. Kesediaan Yesus untuk mati di salib itulah yang memulihkan dosa manusia. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk membenarkan diri dan bersikap sombong. Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Penerima. Siapa saja Ia terima. Gembala di padang Efrata, Ia terima. Nelayan seperti Petrus dan Andreas, Ia terima. Pemungut cukai seperti Lewi dan Matius, Ia terima. Pelacur Ia terima. Orang Samaria Ia terima. Orang berzina Ia ampuni. Yang ditolak oleh Yesus ialah orang-orang yang sombong. Yesus pernah berkata, "Aku datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang benar." Artinya, bukan untuk orang yang merasa diri benar. Bagi Yesus, menganggap diri benar dan memandang semua orang lain rendah, salah, dan sesat
adalah dosa yang serius. Serius karena orang yang merasa diri benar, merasa diri suci, dan berjasa, pada dasarnya tidak memerlukan Allah. Merasa tidak perlu merendahkan diri di hadapan Allah. Hanya orang sakit yang memerlukan dokter, bukan orang sehat. Yang sangat berbahaya ialah orang yang sebenarnya sakit, tetapi merasa tidak sakit, merasa sehat, dan karena itu ia tidak mau ke dokter. Berdosa, tetapi tidak mau mengakui dirinya berdosa. Malahan ia merasa benar. Pemulihan yang dianugerahkan Allah melalui pengorbanan Yesus hanya bisa kita nikmati dan alami bila kita bersikap seperti pemungut cukai dalam teks kita. Kita merasa sungguh tidak layak untuk menerima pemulihan dari Allah. Tetapi puji Tuhan, Ia berkenan memulihkan kita. Ia berkenan menerima kita. Tidak ada alasan sedikit pun bagi kita untuk membenarkan diri, menghitung jasa dan persembahan kita. Yang benar ialah kita hidup memberi buah sesuai dengan pertobatan kita. Bertobat artinya meninggalkan semua cara hidup lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lagi kita mengikuti cara atau sikap istri Lot ketika Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan. Sesungguhnya Lot sekeluarga sudah selamat meninggalkan Sodom. Namun istri Lot menoleh ke belakang, melihat kembali semua hartanya yang ditinggalkannya. Ia tidak sampai hati, karena ia menoleh ke belakang, maka ia menjadi tiang garam. Padahal sudah diperingatkan, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Kejadian 19 ayat 17 dan 26. Bapak, Ibu, Saudara, betapa seringnya kita menoleh ke belakang seperti istri Lot. Kita sering tergoda dan melakukan perbuatan-perbuatan kita yang lama. Kita menyatakan diri sebagai orang-orang yang telah bertobat, pengikut-pengikut Yesus. Konsekuensi pertobatan ialah tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang lama yang dilarang oleh Tuhan. Penulis surat Ibrani mengingatkan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Sebagai orang-orang yang telah dipulihkan dan diampuni dosa-dosanya, patutlah kita hidup bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Puji syukur kepadamu, Tuhan Yesus. Engkau berkenan mengampuni dan memulihkan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita beristirahat, marilah kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada malam ini. Firman yang mengajar dan mengingatkan kami, supaya kami hidup merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengaku bahwa kami sering bersikap sombong dan menganggap diri kami benar. Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Kami mohon pertolongan-Mu kepada kami semua pada malam ini. Lindungilah dan berkatilah kami, agar kami tetap sehat dan aman untuk beristirahat. Berikanlah hikmat-Mu kepada pemerintah kami, agar mereka mampu memerintah dengan adil dan benar, agar mereka mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, lindungilah seluruh rumpun keluarga kami, dimanapun mereka berada. Kiranya mereka semua tetap sehat dan aman. Kami berdoa, berkatilah saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Hiburkanlah mereka yang berduka cita, yang sedang bergumul karena rupa-rupa persoalan. Lepaskanlah beban mereka. Tuhan, kasihanilah kami semua. Inilah doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Yesus, Tuhan kami